Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu seluruhnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama saya ucapkan terima kasih atas keluangan waktu Bapak Ibu yang telah diizinkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pertama saya hormati Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua berikutnya Bapak dan Ibu Wakil. Nah, adapun kegiatan kita pada siang hari ini yang mungkin bisa dikategorikan mendadak. Nah, hal ini adalah untuk memenuhi himbauan dari Bapak Gubernur kita. Nah, apa himbauannya? Itu kita semua sebagai guru atau pendidik di sini kita diharapkan untuk dapat mengimplementasikan, menerapkan, ikut berpartisipasi dalam PMM. PMM apa itu nanti bisa diterangkan oleh Ibu Sutrisna. Dan berikutnya ada pun tema kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Sutrisna di sini adalah tentang Canva. Mungkin dua informasi ini dapat bermanfaat bagi kita. Maka untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Ibu atau Bapak. Oke, saya revisi. Yang pertama kita dengarkan dulu berapa informasi dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Salam hormat kami kepada Bapak Ibu guru, kemudian Ibu Sutrisna dan Ibu Rapina sebagai guru penggerak SMA Negeri 1 Tanjung Balai. Kami udah guru penggerak nih ya.
Masih calon. Kemudian atau saat tidak hadir khusus untuk guru ya. Adapun rapat kita yang kali ini adalah sepertinya mendadak karena harus segera kita tuntaskan. Tadi kami mengikuti kegiatan, saya dipanggil oleh kasih SMA karena dari data yang sudah saya share kepada Bapak Ibu melalui grup, ternyata dari 58 guru kita SMA Negeri 1 Tanjung Balai, di dalam data baru 30 yang membuka akun belajar. Itu pun dari 30 baru 2 yang sampai tahap guru membuka video. Kemudian 35 2, kemudian belum ada kita yang sampai tahap guru hostes karena ada 4 tahapan. Tadi dibilangkan Bapak Kasih SMA, sebagaimana yang disampaikan oleh guru calon penggerak kita, ini adalah program dari kementerian yang turun kepada dinas pendidikan, lalu ke cabang dinas, lalu sampailah kepada kita. Lalu kapan terakhirnya Pak? Saya bilang tadi dengan Pak Kasih SMA, diupayakan harus selesai sebelum bulan Oktober, berarti tanggal 30 itu. Bapak harus gerak cepat. Berdasarkan itulah tadi diskusi, gayung bersambut rupanya ada program dari kedua teman kita ini sebagai calon guru penggerak yang akan mensosialisasikan program aplikasi platform Merdeka Belajar kepada kita ini. Jadi Bapak sambut tadi, mengapa kita harus lama-lama? Karena tanggal 30 itu tinggal beberapa hari lagi. Tanggal 30 itu hari Minggu, sedangkan Sabtu ada kegiatan kita. Jadi Bapak berharap kepada rekan-rekan, fokuslah kita hari ini mengikutinya sehingga data kita yang 58 ini bisa bertambah. Dari gerak menjadi semuanya sudah membuka video, mengikuti pretest sampai dengan tahap akhirnya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya janjikan tadi dengan Pak Kasih SMA, mudah-mudahan Pak segera kami ajak kerjasama guru rapat nanti. Mudah-mudahan satu hari kami peruntukkan untuk mengisi platform Merdeka Belajar ini supaya data kita naik. Satu pertanyaan saya tadi menjadi permasalahan Pak di lapangan karena kami ini sebelah kaki kurikulum K13, sebelah kaki lagi kurikulum Merdeka. Bagaimana guru saya yang kelas 12? Pak, ini data nasional. Seluruh guru harus memahami dan mengikuti program ini. Jadi kesimpulannya, tidak ada lagi di forum kita ini pertanyaan, saya kelas 12 tidak ikut itu. Harus ikut semuanya. Setuju tak setuju, kita harus ikut aktif di dalam mengikuti aplikasi platform Merdeka Belajar. Buka akunnya. Ikuti videonya, lalu ikuti pretestnya sampai dengan unggah hasil ada nanti Bu ya, aksi nyata. Mudah-mudahan ini bisa kita kerjakan. Sepakat ya Bapak Ibu, karena tadi kita sudah mendapat semacam teguran lah bagi saya kan gitu kan. Mudah-mudahan kerjasama ini kita bisa saling membahu sehingga data kita bisa naik. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini program Butina dari calon guru penggerak bisa tersauti. Mungkin nanti besok dari Ibu Fatina ya. Hari ini fokus kita menuntaskan sehingga paham kita bagaimana tentang aplikasi platform belajar ini sehingga bisa kita ikutin. Mungkin nanti ada teknik-tekniknya Bu Tina ya. Kalau tadi saya buka sebentar, maaf. Ada video itu durasinya sampai 10 menit. Di ujungnya baru pertanyaan. Kalau nggak diikuti pertanyaan, videonya nggak bisa dijawab. Aku harus pandai-pandai kita mencepatkannya, kan gitu kan? Nah, itu dia. Ada teknik-tekniknya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat kita laksanakan dan diikuti dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas informasi dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah.
Berikutnya kita dengarkan presentasi atau sosialisasi dari bagaimana penerapan PMM ini untuk kita semuanya. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di ruangan Dewan Guru ini dalam rangka mengikuti sosialisasikan namanya pengenalan dari kurikulum pengenalan dari platform Merdeka Mengajar. Nah, tujuan saya berada di sini adalah sebenarnya bukan mau menggurui atau merasa yang paling tahu, tapi hanya berbagi pengalaman. Mungkin di antara Bapak Ibu guru sekalian, kami mungkin terlebih dahulu mendapat kesempatan untuk mengetahui hal ini. Maka dengan kesempatan yang sudah kami peroleh inilah kami berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu guru. Nah, kebetulan sebenarnya ini rencana sudah lama, karena memang ini juga salah satu tagihan dari kami sebagai calon guru penggerak. Begitu tadi kepala sekolah mengirimkan informasi lewat telegram, nah saya merasa ini saat yang tepat, karena memang lagi jadi kebutuhan bagi Bapak Ibu guru sekalian. Oke, saya tidak berlama-lama. Nah, untuk mengenal aplikasi platform Merdeka Belajar. Nah, tujuan dari materi ini adalah di mana guru dapat menggunakan aplikasi platform Merdeka Mengajar. Kemudian guru dapat menyelesaikan fitur-fitur yang ada dalam platform Merdeka Belajar. Apa aplikasi platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Apa fungsi platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar merupakan platform edukasi yang di dalamnya terdapat 3 fungsi utama, yaitu membantu guru untuk mengajar, kemudian belajar, dan berkarya. Nah, apa kelebihan dari platform Merdeka Belajar ini? Platform Merdeka Mengajar ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengajar. Para guru dimudahkan dengan perangkat ajar yang terdapat di dalam platform tersebut. Kemudian ada asesmen murid dan ada analisis diagnostik, literasi, dan numerasi dengan cepat sesuai tahap capaian perkembangan peserta didik. Apa saja platform Merdeka Mengajar? Nah, di dalam platform Merdeka Mengajar, di sana terdapat ada namanya video aplikasi berisi kumpulan video inspiratif yang telah didurasi. Nah, inilah tadi salah satu yang telah disinggungkan pada informasi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita harus melihat video inspiratif ini. Yang kedua, pelatihan mandiri, memuat topik-topik pelatihan yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka. Nah, ini juga yang harus kita kerjakan atau kita selesaikan, yang dimulai dari di dalam pelatihan mandiri ini kita bisa pilih berbagai tema pelatihan. Nah, di dalam salah satu tema pelatihan nanti yang akan kita pilih, di dalamnya terdapat modul. Nah, kita harus menyelesaikan modul yang terdapat pada pelatihan mandiri yang telah kita pilih. Di dalam modul itu nanti terdapat lagi ada pretestnya. Ada soal pretestnya, kemudian ada refleksi yang kita sampaikan. Nah, ini kita selesaikan sampai sebanyak modul yang terdapat pada platform tersebut, pada pelatihan mandiri. Dan di akhir nanti ada kita melakukan post test.
Dan ini dilakukan bertahap seperti kita melaksanakan pelatihan pada SIM PKB. Dengan kita membuka modul, nanti akan tercontreng tandanya kalau kita sudah menyelesaikan modul tersebut. Selesai kita menyelesaikan semua modul, maka masuk post test. Kita menjawab soal. Nah, variasi soal bermacam-macam dari setiap pelatihan mandiri yang kita pilih. Ada 10, 12, ada 20 soal. Kemudian setelah melakukan post test, ada nanti kita diminta aksi nyata. Nah, di dalam aksi nyata ini kita akan mengunggahkan hasil aksi nyata yang kita lakukan, dapat berupa video, dapat berupa desain grafis, dapat berupa kumpulan portofolio, dan sebagainya. Nah, setelah nanti kita membuat aksi nyata, baru terakhir ada umpan balik. Nah, kita akan mengirim umpan balik dari aksi nyata yang telah kita buat. Nah, di dalam umpan balik itu kita mengharapkan komentar atau masukan dari sesama rekan sejawat, sesama guru. Nah, sampai di sana selesai pekerjaan kita, tinggal menunggu hasil validasi dan verifikasi dari pihak kementerian. Waktu yang diberikan oleh pihak kementerian itu selama 1 bulan dalam memvalidasi apa yang sudah kita kerjakan. Setelah nanti validasi selesai, kita akan mendapatkan sertifikat. Kita tinggal unduh di aplikasi PMM atau platform Merdeka Mengajar kalau validasinya sudah selesai. Jadi dengan kata lain, pada saat kita mengerjakan PMM, ada keuntungan langsung yang kita peroleh, yaitu memperoleh sertifikat. Dan sertifikat itu yang bisa dan sangat bermanfaat untuk kita untuk menaikkan pangkat dan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian selain daripada pelatihan sendiri, ada terdapat bukti karya. Nah, di sini menu untuk membangun portofolio karya guru sehingga bisa dibagikan kepada sesama pendidik. Nah, ini menu ini disajikan. Menu ini disajikan untuk bagi kita Bapak Ibu guru yang memiliki kreativitas. Nah, jika Bapak Ibu guru mempunyai karya yang inovatif, yang ter-up-to-date, yang kira-kira bermanfaat untuk orang lain, nah di sini bisa diunggah di dalam bukti karya yang ini akan dapat diakses oleh semua guru se-Indonesia melalui akun Belajar ID. Nah, bagaimana mengakses platform Merdeka Mengajar ini? Platform Merdeka Mengajar ini dapat kita akses melalui akun Belajar ID. Nah, yang kita ketahui akun Belajar ID ini sudah kita peroleh dari operator, ya. Nah, dan mungkin tadi berdasarkan informasi yang kita peroleh bahwa yang mengaktifkan akun Belajar ID itu baru 30 orang. Itu yang mengaktifkan akun ID. Jadi mengaktifkan platform Merdeka Mengajar ini melalui akun Belajar ID. Kemudian jika sudah terpaut dengan akun Belajar ID, kita bisa mengunggah atau mendownload platform Merdeka Mengajar atau PMM, bisa melalui Play Store. Kemudian, maka terdownload aplikasinya. Bisa juga kita melakukan secara online. Kita bisa melakukannya secara online dengan memasukkan situs http://guru.kemendikbud.go.id. Ini kalau secara online misalnya pakai laptop. Kalau pakai handphone, kita tinggal download aplikasi PMM-nya di handphone, tapi menggunakan akun Belajar ID. Kemudian apabila kita sudah mendownload aplikasi PMM, kita selanjutnya bisa langsung login.
Untuk login, Anda dapat menggunakan akun Belajar ID. Pada aplikasi ini terintegrasi sehingga Anda tinggal akun belajar Anda. Ya, langsung terkonek ya dengan akun belajarnya. Nah, setelah Anda berhasil login, nah di dalamnya itu lah nanti terdapat video inspiratif yang tadi yang ditegur kita, kemudian melakukan pelatihan mandiri sampai membuat aksi nyata dan mengirim umpan balik. Nah, seperti inilah tampilan dari PMM itu, platform Merdeka Mengajar. Maka video inspirasi inilah yang akan kita lihat. Kemudian pada menu pelatihan mandiri itulah nanti kita akan melakukan, ada 4 tadi ya. Pelatihan mandiri inilah kita melakukan pelatihan, kita bisa pilih tema pelatihan, banyak terdapat di sana. Kemudian pada bukti karya ini kita melihat memasukkan karya yang kita buat. Kemudian pada komunitas ini adalah wadah bertemu bersama pendidik lain yang kita bisa bertukar informasi dengan pendidik se-Indonesia. Kemudian ada asesmen murid dan ada perangkat ajar. Nah, di sini kita bisa download perangkat ajar, kita tinggal pilih pelajaran apa, jenjang apa. Kalau di sini kalau untuk SMA dia tidak tersedia pelajaran fisika, kimia, biologi. Kita pilih dulu IPA dan IPS. Itu baru terdapat di dalamnya subnya lagi. Jadi tidak langsung terlihat di situ pelajarannya. Kalau untuk mendownload perangkat ajar. Nah, untuk lebih lanjut dapat mempelajari PMM ini, mari kita lakukan aksi nyata di akun Belajar ID masing-masing. Jadi di sini saya akan membantu Bapak Ibu guru untuk kalau yang belum mendownload aplikasi PMM, kita download. Kemudian setelah kita download, kita login, kemudian kita melaksanakan fitur-fitur yang ada di dalam PMM. Yang salah satunya itu kita buka dulu video inspiratif dan melakukan pelatihan sendiri. Dan saya akan coba pandu atau bimbing sampai dengan kita melakukan aksi nyata dan mengirim umpan balik. Nah, kemudian selamat bekerja. Nah, kemudian ini ada tambahan. Di sini ada namanya aplikasi Canva. Mungkin ini bukan suatu aplikasi baru bagi kita ya, Bapak Ibu. Ini sebetulnya aplikasi sudah lama muncul. Mungkin tapi kita belum familiar untuk menggunakannya karena kita masih biasa menggunakan PPT atau PowerPoint. Nah, ini pengganti PowerPoint dengan berbagai kelebihan. Nah, manfaat dari desain grafis ini, pesan yang disampaikan mudah dipahami, kemudian dapat memperindah penyajian informasi, baru bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mengasah kreativitas siswa dan kreativitas kita sebagai guru. Nah, jadi Canva itu adalah salah satu aplikasi desain grafis yang dapat kita pergunakan seperti presentasi, bahan presentasi, seperti poster dokumen, dan konten visual lainnya. Nah, keunggulan dari Canva ini, tadi saya bandingkan dengan PowerPoint ya, yang sudah familiar kita gunakan. Keunggulan Canva ini menyediakan ribuan template, baik untuk marketing, personal, sampai dengan untuk pendidikan. Kita tinggal pilih. Kemudian memiliki fitur dan drop hingga mudah digunakan untuk memindahkan teks. Jadi kita nggak perlu copy teks, icon, kotak, gambar, dan lain-lain, dengan cukup dengan diseret. Jadi dari gambar
kuat. Kemudian memiliki resolusi gambar yang tinggi untuk hasil yang lebih baik dan dapat diunduh dengan berbagai format. Bisa kita unduh dengan PDF, dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk JPG, dan bisa dalam bentuk video. Kemudian sebagai alat mengajar, ini juga sangat bagus untuk mendorong kreativitas siswa, meningkatkan kolaborasi dan melancarkan pekerjaan. Kenapa ini saya sampaikan Canva ini? Ini mungkin dapat membantu Bapak Ibu guru dalam membuat aksi nyata yang akan kita unggah pada PMM. Nah, mungkin Bapak Ibu guru bertanya kenapa si PMM nggak langsung terjun? Kenapa masih diperkenalkan dengan Canva? Karena ini mungkin bisa ada salah satu yang dapat aplikasi yang dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan aksi nyata. Nah, salah satu bentuk dari Canva ini dapat kita gunakan, ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi khusus untuk guru ada spesialisasinya. Kita dapat menggunakan Canva ini, namanya Canva untuk pendidikan. Jadi gratis. Kita bisa menggunakan yang seharusnya fitur-fitur di dalam Canva itu berbayar. Khusus untuk Canva edukasi atau pendidikan itu fitur-fiturnya jadi gratis. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita mendaftar dengan email akun belajar ID tadi. Nah, setelah itu ada nanti dia minta berkas pendukung. Salah satu berkas pendukung itu adalah yang membuktikan kalau kita seorang pendidik. Boleh sertifikat pendidik, boleh juga SK terakhir. Nah, kemudian kita tunggu validasi dari tim Canva, itu biasanya 48 jam. Nah, maka kita telah bisa menikmati aplikasi Canva yang seharusnya berbayar, tapi untuk pendidikan dia gratis. Nah, salah satu fitur yang ada di dalam Canva itu adalah poster. Kemudian, seperti ini tampilannya. Mungkin lebih menarik daripada PowerPoint. Nah, dan dia telah menyajikan template-nya. Kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Bisa juga kita membuat LKPD. Kita tinggal klik di search, di sana ada kita klik LKPD. Nah, tersedia bentuk-bentuk LKPD yang kita butuhkan. Kemudian ada juga bisa membuat komik. Mungkin ini untuk bisa digunakan atau diinstruksikan ke siswa-siswa kita yang memiliki seni desain komik yang tinggi, ya. Mungkin ini bisa membantu mereka. Nah, bisa juga membuat jadwal pelajaran, kemudian kalender. Bisa kita desain di sana. Oke. Nah, ini tadi mengenai Canva. Nah, selanjutnya dari kedua materi yang saya sampaikan hari ini akan kita coba aplikasikan. Nah, sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Sukrisna tentang PMM dan Canva. Nah, pada kesempatan ini dibuka sesi diskusi atau tanya jawab antara rekan-rekan guru sekalian. Mana tahu masih ada hal-hal yang masih membingungkan. Ya, untuk pertanyaan pertama, kesempatan pertama diserahkan kepada Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan sama Ibu Sukrisna. Yang pertama, sudah kita lihat ini tadi platform Merdeka Belajar, modul pelatihan untuk tujuan yang pertama. Modulnya itu ada dua macam, modul 1, modul 2, kemudian nanti ada masuk aksi nyata, baru nanti muncul sertifikat. Seperti itu kan Bu Dina kan? Jadi modul 1 sudah selesai kita kerjakan, modul 2 lagi tahap proses. Kemudian aksi nyata ini tuh terkunci. Aksi nyata itu terkunci kalau kita mempelajari modul yang kedua. Kemudian di situ nanti tadi Ibu menyampaikan bahwa nanti di aksi nyata itu nanti kita
ya pakai ada aplikasi Canva atau apa bagaimana? Seperti tadi kan Ibu Tina kan. Jadi kalau sekiranya kita tidak pakai itu bisa. Oh, tidak harus pakai aplikasi yang seperti Ibu. Kita buat PowerPoint-nya, kita buat yang hasil menggunakan dari materi yang kita pelajarkan dari dua. Ibaratnya ringkasannya seperti itu. Nah, menyangkuti dari pertanyaan Ibu Dewi, benar. Pada saat kita pilih salah satu pelatihan mandiri, di dalamnya kita disajikan dengan beberapa modul. Dalam pengerjaan modul harus selesai dulu modul pertama, melakukan pretest. Setelah baru kemudian terbuka modul kedua, demikian selanjutnya baru kita bisa buka aksi nyata. Nah, sampai di aksi nyata belum berakhir sebenarnya, ada lagi nanti kirim umpan balik. Nah, baru kita tunggu validasi dari kementerian, baru keluar sertifikat. Nah, terus tindak lanjutnya dalam mengisi aksi nyata, boleh dalam bentuk apa saja, boleh kumpulan foto, kemudian boleh video, kemudian boleh dalam PowerPoint di PDF-kan, kemudian boleh juga dalam bentuk Canva. Canva ini salah satu untuk membantu saja supaya hasil aksi nyatanya yang terbaru. Jadi bagaimana bentuk aksi nyatanya? Itu adalah ringkasan dari modul yang kita kerjakan. Jadi dari ringkasan modul yang kita kerjakan itu kita terapkan pada siswa. Nah, jadi bukti penerapannya itu bisa berupa foto, bisa berupa video yang kita unggahkan ke dalam sekarang aksi nyatanya mau bentuk apa. Nah, itulah salah satu kemudahan Canva. Kalau di dalam Canva ini, di dalam satu hasil Canva itu, di dalamnya bisa masuk video, bisa masuk foto. Ini salah satu contoh aksi nyata yang sudah saya kerjakan. Ya. Ini kebetulan kemarin saya pilihnya pelatihan mandirinya Merdeka Mengajar, ya. Nah, di dalam pelatihan itu terdapat 5 modul. Kita bisa jelaskan dulu modulnya apa-apa saja. Kemudian bisa kita ambil ringkasan. Nah, modul pertama kemarin yang saya kerjakan memahami dan mengenali murid sebagai pendidik. Nah, kita bisa ambil intisarinya dari materi itu dan kita uploadkan foto yang berkaitan dengan materi itu. Nah, ini saya contohnya seperti ini. Karena ini kan memahami murid sebagai pendidik, berarti kita memahami murid itu mungkin salah satunya pada saat kita proses belajar mengajar. Kemudian modul yang kedua kemarin mendidik dan mengajar. Nah, ini juga berkaitan bagaimana saat kita mengajar. Ini boleh video. Video itu bisa kita unggahkan di dalam Canva. Nah, ini mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini yang saya masukkan bahwa karena di dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh ini, di dalam modul itu menerangkan bahwa setiap anak itu terlahir dengan kodratnya. Nah, kodrat anak itu ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi setiap anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Ini kaitannya dengan bakat dan minat anak. Maka yang saya uploadkan di sini ada anak yang belajar, ada yang menari, ada yang menang lomba, kemudian ada yang belajar dengan komputer. Nah, ini Bapak Ibu terserah. Yang mana kira-kira yang setelah Bapak Ibu terapkan yang bisa dimasukkan ke dalam modul yang kita pelajari. Kemudian ini modul berikutnya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, ini kita carilah foto-foto kegiatan atau bukti yang kita menerapkan budi pekerti kepada anak. Kemudian pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Nah, biasanya pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan ini adalah kalau dikaitkan dengan profil Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi pendidikan yang membuat murid senang. Nah, biasanya itu yang kita alami yang terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler itu biasanya membuat murid senang. Nah, jadi terkait dengan modul ini atau pembelajaran yang outdoor, nah itu biasanya membuat murid senang.
atau kalau yang eksakta ke laboratorium. Nah, itu dia. Jadi ini saya masukkan contoh penerapannya terhadap modul ini. Nah, sekian karena pada pelatihan yang saya pilih itu terdapat 5 modul. Jadi bentuk aksi nyatanya seperti itu. Kita ringkaskan dulu, baru kita masukkan bukti bahwa kita menerapkan itu. Jadi sebenarnya nggak perlu penerapannya yang terkini. Kalau kita sudah pernah, kalau kayaknya SMA 1 sudah sering menerapkan ini gitu ya. Nah, jadi penerapan yang sudah itu saja kita masukkan. Karena jadi dokumentasi asal. Iya. Jadi nanti untuk tahap pertama Bapak Ibu bisa aja pilih dulu pelatihan mandirinya itu yang ini, yang pelatihan Merdeka Mengajar yang ada gambar Ki Hajar Dewantara itu. Nah, itu aja dulu kita pilih karena kebetulan saya udah siap untuk yang pelatihan itu sudah selesai, tinggal menunggu validasi dari kementerian baru dapat sertifikat. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau begitu kita mulai dulu. Yang sudah mengupload atau yang sudah mendownload PMM, yang belum mengupload PMM ada? Nah, maka download dari Play Store. Ya, Mawadah karena belum punya akun Belajar ID. Oke, itu pending dulu ya. Yang sudah punya akun Belajar ID, siapa yang belum download aplikasinya? Semua sudah download aplikasinya? Kalau sudah bisa download, buka aplikasi PMM. Ya, Pak? Itu aksi nyata harus kita kejar juga sebelumnya 30. Nah, kalau menyangkuti dari pemberitahuan itu sepertinya iya. Karena sebenarnya ini kan informasinya sudah lama. Jadi itu minimal kalau satu foto aja bisa gitu lah ya. Bisa. Yang penting ada buktinya, ada aksi yang kita lakukan. Jadi kalau boleh lebih mengkerucut, bisa nggak bantu contohkan kalau macam aku lah agama kelas 12 itu di mana apa ya di tema yang mana? Tergantung dari materi modulnya, tergantung dari modul yang kita pelajari. Walaupun tidak Merdeka Belajar ya, kan gitu kan ibaratnya kita kan masih 13. Ya, walaupun, tapi kan ini sebenarnya modul-modul yang disajikannya ini kan secara umum, kayak budi pekerti, ya kan, membuat pembelajaran yang menyenangkan. Modul yang dimaksud berdasarkan modul yang ada di PMM ya? Ya, Bukan modul materi kita. bukan. Jadi modul yang dimaksud berdasarkan pelatihan mandiri yang kita pilih. Setelah kita pilih, tersaji modul di dalamnya. Demikian, Pak. Terus kalau penggunaan Canva tadi, ya saya sering juga pakai Canva ini, tapi untuk kepentingan apa saja, entertain aja gitu kan, bukan main. Itu kan tadi yang dicontohkan Dina kan apa di PDF kan gitu ya? Iya. Angka yang sudah dikonvert ke PDF ya kan? Iya. PDF ini kan kelemahannya kalau ditampilkan dan kita scroll ke bawah, kan gitu nih kelemahannya level. Jadi kalau dia di hasil Canva tadi yang sudah kita download, kemudian itu di copy paste ke PPT, dia lebih efektif gitu maksudnya. Bisa. Ya kan itu bisa, Pak. Untuk materi ajar bisa gitu. Bisa. Video pun bisa. Ya akhirnya memang kembali ke PPT namanya kan begitu. Ya, tapi cuma variasi template-nya lebih bervariasi, lebih baru. Bagaimana Bapak Ibu udah dibuka aplikasi PMM? Tahap pertama lihat dulu video inspiratifnya. Tonton dulu.
Video. Ini video banyak videonya. Iya, sambil ya Bapak Ibu, mana tahu tadi masih ada kebingungan kerancuan dalam mengupload aksi nyata. Nah, tadi Canva itu hanya tawaran. Nah, tawaran agar aksi nyata yang Ibu upload nanti, Bapak Ibu upload nanti lebih menarik. Ibu Tina, Ya Pak. ini kan udah terbuka videonya, banyak videonya ya. Pak tema ini ada 12 video. Ya Pak. Untuk bisa melangkah ke berikutnya, apakah ada jumlah video yang harus kita buka, misalnya sekian Tidak. video? Kalau untuk video inspiratif nggak ada keharusan. Yang ada itu pada saat di pelatihan mandiri. Oh, di pelatihan nanti. Iya. Bisa kita skip kan gitu kan? Ya. Ya, coy. Kan ada nanti apa tadi? Umpan balik ya, umpan balik. Setelah kita Setelah menyelesaikan buka video materi, mengerjakan post-test, kemudian tersedia situ fitur refleksi. Umpan balik. terus MGMP videonya tadi. Seringkali ada guru-guru kayak ISD. Kan dia ada item-item kemarin. Ini apa? Ini pelaksanaan tugas. Itu juga kita bisa trending atau guru-guru lain dan harus dinyatakan dulu. Kalau ada yang komen gimana? Gitu. Oke, terima kasih. Perhatian Ibu, nanti kalau sudah berhasil memasukkan aksi nyata, mengunggah aksi nyata, nanti kalau udah melihat tampilannya, nanti ada di sana kata bagikan. Maka bagikanlah ke grup yang mempunyai akun belajar ID. Berarti kita membagikannya ke komunitas guru-guru. Nah, jadi boleh kita kasih ke grup kita. Nanti cara memberi umpan balik itu kayak yang kemarin dikirim Bu Siti. Nah, gitu dia. Jadi nanti pada saat kita bagikan, itu linknya langsung ada. Langsung bagikan ke grup. Nah, jadi orang yang mau ngasih umpan balik tinggal klik nanti linknya. Nanti terlihat di sana hasil aksi nyata yang kita buat. Nah, hasil aksi nyata itulah yang kita komentari. Nanti dia juga kasih tahu di sana yang mau kita komentari apanya, kontennya, kemudian ringkasan materi di dalamnya, tampilan dari aksi nyatanya. Dia kasih tahu apa yang harus kita komentari. Nah, baru kita buatlah komentar, kemudian kirim. Nah, nanti bagi si orang yang membuat aksi nyata, nah kita bisa lihat di sana siapa saja yang komen dan apa yang dikomentari. Nah, demikian. Paham ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kita telah mengikuti berbagai posisi tadi, mulai dari pembukaan, kemudian isi, dan kita sekarang masuk ke waktu penutupan. Nah, jadi dalam sosialisasi ini dapat saya simpulkan yang pertama, informasi yang kita peroleh itu mengenai tentang akun platform Merdeka Mengajar. Nah, di mana kita nanti diharapkan semua dapat menyelesaikan semua item-item yang tersedia sampai pada bukti aksi nyata. Nah, pada bukti aksi nyata nanti jangan lupa Bapak Ibu untuk membagikan umpan balik. Nah, umpan balik yang dibagikan ketika itu direspon oleh teman-teman kita sebagai bentuk pengimbasan kita, maka itu secara otomatis akan terdata di link yang sudah disediakan oleh kementerian. Nah, yang kedua, tadi materinya yang disampaikan oleh Ibu Sutrisna yakni tentang tawaran fasilitas dalam membuat aksi nyata, yaitu berupa Canva. Nah, kita diberi kekhususan untuk tenaga pendidik dan pendidikan atau guru khususnya, ketika kita memiliki akses untuk masuk kepada Canva yang tadinya item-item Canva itu berbayar, kita digratiskan. Nah, jadi harapannya alangkah sayang kalau tidak digunakan. Nah, berikutnya informasi berikut tadi yang disampaikan oleh Bapak, adanya rencana kita
akan melaksanakan beberapa aktivitas untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, yakni makan bersama siswa nanti dan senam. Nah, itu akan direncanakan dan akan dilaksanakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari sosialisasi pada hari ini atas pemateri nama Ibu Sutrisna Nasution sebagai CGP Angkatan 6 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Insya Allah saya besok gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mahardika. Saya adalah guru bidang studi bahasa Jerman. Kemarin kami mendengarkan pemaparan dari seminar Ibu Sutrisna tentang platform Merdeka Mengajar. Sehingga kami yang sebelumnya tidak tahu apa itu platform mengajar, Merdeka Mengajar jadi mengetahuinya. Dan juga pemaparan tentang penggunaan Canva sebagai media pengajaran sangat bermanfaat bagi kami, guru-guru SMA Negeri 1 Kota Tanjung Balai. Terima kasih. Selamat siang semuanya, saya Fahmi Faisal, guru mata pelajaran Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Tanjung Balai. Setelah mengikuti seminar dari Ibu Sutrisna, saya menyadari betapa pentingnya memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemaparan yang rinci, jelas, dan mudah dipahami dari Ibu Sutrisna sebagai narasumber membuat saya memahami lebih baik tentang aplikasi dan modul-modul belajar yang ada pada platform Merdeka Belajar untuk mengembangkan pembelajaran saya menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Penjelasan tentang aplikasi Canva membuat pembelajaran saya mampu diterapkan menjadi lebih beragam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Majid Syukri Matanggang, guru fisika SMA Negeri 1 Tanjung Balai. Berikut testimoni saya setelah mengikuti seminar penggunaan platform Merdeka Mengajar dan penggunaan aplikasi Canva dalam pembelajaran oleh Ibu Sutrisna Nasution. Menurut saya, setelah mengikuti seminar tentang penggunaan platform Merdeka Mengajar dan penggunaan aplikasi Canva, saya sangat terbantu oleh pemaparan dan materi yang diberikan oleh Ibu Sutrisna Nasution, karena Ibu Sutrisna Nasution memberikan materi yang sangat menarik dan jelas bagi saya sebagai guru dalam penggunaan platform Merdeka Mengajar dan aplikasi Canva. Selain itu, Ibu Sutrisna Nasution juga memaparkan materi dengan penggunaan media yang sangat interaktif sehingga memudahkan kami memahami tentang materi yang dijelaskan atau dipaparkan oleh Ibu Sutrisna Nasution. Kedepannya kami mengharapkan adanya lagi seminar-seminar dari Ibu Sutrisna Nasution dengan materi-materi yang up to date dan fresh bagi kami sebagai guru, sehingga kami dapat mengimplementasikan ilmu yang kami dapatkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas kepada seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Tanjung Balai. Demikian testimoni dari saya ucapkan terima kasih Bu Sutrisna.